Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Azhar dengan NPM 20170511057. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 dari teori bahasa dan automata mengenai finite automata. Ada di sini pun penjelasan mengenai finite state automata, yaitu adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. FSA ini adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Finite state automata tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori, hanya bisa mengingat state tertentu saja. Adapun karakteristik finite automata adalah setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Transisi yang dari satu ke keadaan yang lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Jika setelah pemrosesan seluruh string keadaan akhir dicapai, artinya automata menerima string tersebut. Finite state automata dinyatakan oleh 5 tuple, yaitu M, Q, sigma, delta, SF. Di mana Q sendiri adalah himpunan state, sigma adalah himpunan simbol input, delta adalah fungsi transisi, misalnya delta adalah Q kali sigma, state adalah state awal or initial state, S adalah anggota dari key, dan F adalah state akhir. Adapun simbol prasyarat, simbol untuk finite automata yaitu misalnya simbol itu misalnya A, B, C, D. Alfabet adalah sigma dikurangi dengan seperti sigma, misalnya seperti sekumpulan simbol. Contohnya A, B, D, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, dan lain sebagainya. Adapun string serangkaian simbol, misalnya AC, 0, AA, AB, BB. Contohnya sigma itu terisi dengan anggota A, B, C. LA set yaitu adalah set string dengan panjang 2, misalnya AA, AB, BB, atau BA. LB adalah set string dengan panjang 3, misalnya AA, AAA, AAB, ABA, ABB, BAA, BAB, BBA, atau BBB. Selanjutnya yaitu ada juga finite automata dengan output. Di sini sepertinya seperti Muri machine dan juga Millie machine. Adapun finite automata tanpa output yaitu DFA atau deterministic finite automata, NFA atau non-deterministic finite automata, dan ENFA yaitu epsilon non-deterministic automata. Deterministic finite automata atau DFA adalah dari suatu step ada tepat satu step berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Deterministik artinya tertentu atau sudah tertentu fungsi transisinya. Notasi matematis dari DFA sendiri yaitu M untuk nama DFA-nya, Q untuk himpunan keadaan DFA, sigma untuk himpunan alfabetnya, delta untuk fungsi transisi, S untuk keadaan awal, dan F untuk keadaan akhir. Misalnya M adalah key S, sigma penulisannya adalah seperti berikut: key S, sigma, delta, F. Adapun non-deterministic finite automata atau NFA merupakan dari suatu step ada 0, 1, atau lebih step berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Contohnya saja kita bisa lihat di sini. Secara formal itu ditulis seperti Q sama dengan Q0, Q1, dan Q2. Itu artinya diawali dengan Q0, diakhiri dengan Q2, dengan sigmanya yaitu Q1-nya. Di mana sigma adalah AB. Nih, contohnya kita bisa lihat di sini delta di mana perpindahannya yaitu Q0 ke A adalah Q0. Q0 ke B adalah Q1. Lalu Q1 ke A adalah Q1 itu sendiri. Lalu Q1 ke B adalah Q2. Lalu Q2 ke A di mana dia balik ke sini merupakan Q1, lalu Q2 ke B adalah Q2 itu sendiri. Jika pada gambar contoh 1 tadi kita inputkan string BABA, maka delta darinya adalah Q0 BABA sama dengan QA delta. Deltanya itu dari Q1, di mana di sini adalah B, Q1 BA, lalu Q2
A sama dengan 1. Karena Q1 tidak memiliki state akhir, maka BA tidak berada dalam LM. Pengujian untuk menerima bit string dengan banyaknya 0 genap serta banyaknya 1 genap, misalnya DFA-nya adalah Q, Q0, Q1, Q2, Q3. Sigmanya adalah 0, 1, S-nya adalah Q0, dan F-nya adalah dalam kurung Q0, atau balik lagi ke Q0-nya. Maka pengurutan deltanya adalah seperti berikut ini. Dengan contoh gambarnya itu seperti berikut. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.